Halo semuanya, hari ini kita akan membuat shawarma yang panjangnya tidak realistis. Seharusnya dibutuhkan waktu 4 hari untuk mempersiapkannya. Hari pertama, kita mulai dengan mengasinkan ayam yang utuh. Untuk ini kita ambil panci dengan air. Dan lalu kirim 6 sendok makan garamnya. Dan banyak ini. Campuran paprika, ketumbar, dan daun salam. Kemudian taruh panci di atas kompor dan didihkan selama 15 menit. Biarkan air garam ini di luar hingga dingin. Dan rendam ayam sehingga bumbunya benar-benar menutupi. Masukkan ke dalam kulkas selama 3 hari. Anda perlu air garam untuk menembus ayamnya seluruhnya. Jenis daging kedua adalah daging domba seperti ini. Buatlah setan di antara setiap tulang rusuknya. Kemudian gunakan pisau untuk masuk ke bawah tulang rusuk ini dan potong sepenuhnya. Kehilangan daging sedikit mungkin. Lalu diulangi dengan semua tulang rusuk yang tersisa. Selesai, semua tulang rusuknya dibuang. Potong bagian potongnya lebih tebal. Dan balikan sehingga seluruh bagian daging memiliki ketebalan yang sama. Balikan potongan ke sisi lain ini. Potong tulang yang tersisa dari tulang punggungnya. Dan potong kelebihan lemaknya. Untuk bumbunya, di pasar kami telah mengumpulkan bumbu dengan daging domba. Tuang dalam mangkuk ini. Bukan juga jika buatan sendiri. Dan masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan banyak garam. Dan tuangkan minyaknya. Kita aduk semuanya. Taruh di atas potong daging. Dan gosokkan bumbunya dengan baik. Gulung semuanya serapat mungkin. Dan taruh di atas kling film ini. Lalu tutup rapat. Juga biarkan di atas lemari es selama 3 hari. Hari kedua, kami memutuskan untuk membuat salah satu favorit saya ini, tetapi sangat makan waktu, saus nar serap. Ini adalah saus yang terbuat dari buah delima. Untuk mengupasnya dengan cepat, kami potong 2 buah delima ini. Kita bisa melihat selaput putih di antara biji delimanya. Disitulah pemotongan harus dilakukan. Buka buah delima. Dan cukup hancurkan biji-bijian yang berair dengan sendok meja ini. Selain itu, lapisan putih ini juga bisa mengganggu karena elang jatuh. Hapus juga ini.
Ulangi hal yang sama dengan sisa buah delimanya. Banyak biji yang air telah keluar ini. Kita perlu mengeluarkan sari buahnya ini. Ini aja. Sekarang, satu rusak dengan atas panci ini dan saring semua sarinya. Dengan 1 sendok makan ini, kita peras sisa jauh biji-bijiannya. Selesai. Kami memiliki jus delima alami yang paling murni ini. Kami taruh di atas kompor dan tunggu sampai mendidih. Kemudian kita turunkan panasnya menjadi kurang dari sedang, sehingga nyaris tidak menggelegak. Dan setelah 6 jam, ia menguap menjadi seperti sirup ini. Tuang ke dalam mangkuk. Setelah dingin, saus narjada benar-benar siap. Hari ketiga. Mulailah dengan wortel. Potong menjadi 2. Kemudian, cobalah untuk memotongnya menjadi irisan setipis mungkin. Dan suwir-suwir dalam sedotan tipis ini. Selesai. Masukkan irisan wortel ke dalam mangkuk. Garam. Dan remas-remas dengan tangan Anda untuk membuat wujud wortel ini. Hancurkan 1 siung bawang putih. Lalu kupas beberapa siung. Hancurkan. Dan potong dalam mangkuk. Kemudian beberapa gula. Kita taruh di atas punser ini dari kompor. Tuangkan minyak juga. Campurkan merica dalam lasung ini. Dan gilik menjadi bubuk. Masukkan ke dalam minyak ini. Tambahkan marjoram, kunyit, bubuk ketumbar, dan bubuk mustard ini. Panaskan rempah-rempah dalam minyak sehingga mengeluarkan aromanya. Sebanyak mungkin ini. Dan tuang. Tambahkan cuka seri apelnya. Aduk untuk terakhir kalinya. Dan masukkan semuanya ke dalam stopless. Biarkan direndam selama 24 jam di lembaran es. Untuk saus pertama, saus peres mayones ini dengan susu kefir dan krim asam. Dan masuk ke dalam mangkuk ini juga untuk bumbu. Tambahkan cabai merah, juga kari, ada cincang, dan juga cincang halus ini. Hancurkan bawang putih dan cincang halus. Tambahkan ke saus dan aduk rata. Sausnya sudah siap. Ambil kubis, potong menjadi 2 dan cincang halus. Taruh di dalam mangkuk ini.
Kita taruh dalam mangkuknya, kita akan butuhkan besok. Dan hal terakhir yang kita bisa buat hari ini adalah roti pita. Tepung dalam ke dalam mangkuk, tambahkan garam, tuangkan sedikit minyak, dan air mendidih. Uleni adonan dengan sendok terlebih dahulu, lalu dengan tangan Anda. Taburi meja dengan tepung, sabut dengan adonan, dan gulung menjadi lapisan tipis. Selesai. Potong adonan. Untuk membuat lavash berbau asap ini, kita masak di atas apinya. Masukkan bahan bakar kering ke dalam kompor dan nyalakan. Letakkan wajan besar di atas kompor dan taruh adonan di atasnya. Sementara itu, gulung potongan berikut ini. Gelembung-gelembung mulai muncul di atas pita ini, jadi balikkan. Dan setelah 1 menit lagi, pita sudah siap. Kami mengirim lapisan adonan berikut ke wajan ini. Setelah itu, kami bungkus dengan celeng film agar pita tetap lembut. Mari kita lanjutkan ke hari keempat ini, hari terbesar dalam hal pekerjaan ini. Ayam sudah sepenuhnya direndam dan kita akan nepesinya dalam rokok ini. Selanjutnya kita akan ambil beberapa serpihan kayu. Lalu kita isi arang secara bertahap agar terbakar. Dan taruh di atas arang dan membuat api. Dibuatlah api dari satu sisi ini. Arang secara bertahap akan terbakar. Mengasapi serpihan kayu dan sistem ini akan bertahan sepanjang hari. Tepuk-tepuk ayam dengan tisu agar tidak dapat uap air yang tersisa di atasnya. Tutup kompartemen arang dan masukkan ayam ini sendiri ke dalam kompartemen kedua. Asap akan melewatinya dan akan menjadi sangat berasap pada malam hari. Ya, selesai. Mari kita tutup. Juga kentang akan masuk ke dalam shawarma ini. Kami kupas dan iris terlebih dahulu. Menjadi piring tebal dan kemudian lalu kita batangkan ini seperti kentang goreng. Selesai. Nyalakan api yang baik di kompor, tuangkan banyak minyak ke dalam wajan, dan goreng kentang. Aduk setiap beberapa menit agar warnanya kemasan di semua sisi. Setelah siap, taruh kentang di atas nampan. Lalu kita taruh di sini di atas nampannya. Jenis daging ketiga adalah shawarma kami adalah daging sapi. Pipis sapi ini juga Anda harus mengupas banyak selaputnya. Kita akan garam dengan baik. Selesai. Taburkan garamnya, tuangkan minyak ke atasnya, dan gosokkan semuanya ke pipi.
Pertama, goreng di atas pemanggang gas selama 2 menit. Lalu balikan, kita harus memberi mereka kerak yang baik, kemudian taruh wajan di atasnya. Lalu setelah itu, kita taruh wajan, lalu kita saruh ke atas daging nih. Tuang anggur di atas merah di atasnya. Taruh setangkai thyme dan rosemary, tambahkan air. Setelah tambahkan air, kita tutup dengan penutup. Biarkan mendidih perlahan selama 4 jam, dan mereka siap. Taruh mangkuk kayu di atas anglo ini. Isi dengan bara api. Nyalakan bahan bakar kering. Dan nyalakan keluar api. Lalu keluarkan daging domba gulung yang telah direndam selama 3 hari dari lemari es dan potong-potong tepat di atas kertas timah ini. Taruh di atas suska sate dan kemudian rupa sehingga tidak akan berputar. Sudah siap. Bara api telah mendapatkan api yang bagus. Tuang ke dalam panggangan arang dan distribusikan. Ini saja, mulailah pemanggang kebab. Lima menit dan kita putar tusuk sate ini. Sasli yang sudah siap kami geser di atas nampannya. Tapi tentu saja dalam bentuk shawarmanya. Daging seperti ini tidak akan hilang. Kami lepas dari tusuk sate. Dan potong menjadi irisan yang sangat tipis. Irisannya sudah diparut, diletakkan di atas nampan. Pada suhu yang sangat rendah, ayam kami telah disiapin sepanjang hari. Ini pasti juga sudah matang, ternyata sangat bagus. Kami keluarkan dari tuxedo. Dan potong ini juga. Dan potong-potong juga. Lalu masukkan daging domba ini. Mari kita ambil pipi sapinya juga. Daging telah direbus untuk waktu yang sangat lama, jadi kami tidak mengirisnya.
Lalu kita letakkan ke nampan dengan jenis daging ketiga. Juga keluar dari sayuran ini tomat dan mentimun. Mari kita iris. Jadi, semua bahan untuk shawarma kami yang telah kita persiapkan selama 4 hari sudah siap. Akhirnya, mari kita satukan shawarmanya. Kami taruh saus di atas semua, di atas pita. Taruh serat daging tapi di atasnya. Kentang juga. Tomat untuk kesegaran. Ayam masak super, lapisi dengan mentimun. Kubis juga wortel ala Korea. Lalu potongan daging korba. Taruh juga wortel. Lalu potongan daging lomba lagi. Tuangkan sos nanas rem yang lezat di atas semuanya. Dan gulung shawarmanya. Yang tersisa hanyalah memanggangnya. Ini semua shawarma kami telah masak selama 4 hari ini dan sudah siap. Mari kita potong. Halo semuanya, hari ini kita akan mereka ulang street food yang luar biasa dari seluruh dunia di rumah. Ini akan sangat menarik, oleh karena itu lebih baik klik like terlebih dahulu. Street food pertama dari India. Di sana mereka membelah balok-balok es yang besar dan menuangkannya ke dalam drum besi yang besar. Setelah itu, krim dituangkan di atasnya, dan pada saat yang sama, drum terus diputar. Jus dari berbagai buah dan sirup juga ditambahkan. Dan dari drum yang sangat dingin ini semua membeku. Tapi hanya untuk mengikis, dan es krim ternyata ini. Mari kita ulangi. Mari kita mulai dengan sirup. Di panci pertama, cari bekunya. Yang kedua, anggur tanpa biji. Petik saja dari beri. Nah, untuk yang ketiga adalah mangga. Potong semua daging buahnya. Lalu kita kupas juga. Kita kadang persik. Dengan lengkaran ini kita buat sayatan pada tulang. Dan kita bagi dua bagian hanya dengan memutarnya. Potong buah menjadi kubus. Terakhir kita taruh di panci ketiganya. Gunakan blender pencelupannya. Agar rasanya lebih kaya, tambahkan 1 sendok besar gula ke masing-masing smoothie. Dan kita kirimkan ke kompor. Kita didihkan dan aduk. Sirupnya sudah siap. Tuang ke dalam panci. Dan kencangkan tutupnya. Dan ayah saya akan membuat kita desain untuk membuat es krimnya. Potong pipa yang tidak perlu. Kita masukkan 5 bowl ke dalam cakram besinya. Dan kencangkan mur di sisi lainnya.
Sekarang dengan bantuan pengelasan, kita las bantuan disk yang berat. Kita dorong disk ke dalam pipanya. Di sisi lain ada satu lagi. Dan tepat di tengah kita mendorong besinya, kita las agar strukturnya tetap ada posisi yang persis sama ini. Lalu kita bersihkan pipa dengan cakram gerinda yang mengering kelat ini. Saatnya mengambil sikapnya. Kita potong pipa rofil menjadi segmen yang diinginkan. Lalu kita las. Penopang di bawah ini, bantal juga perlu dilas. Kita letakkan bantal ini sendiri pada poros dari kedua sisi dan las pegangannya. Kita lapisi semua logam hitam dengan cat hitam agar tidak berkarat. Anda dapat menjadikan desain ini. Semuanya bekerja dengan baik. Tapi agar room ini juga dingin, Anda butuhkan es yang banyak. Kita kirimkan 4 gumpalan ke dalam mangkuk. Gunakan kapak dan palu, kita bagikan balok-balok ini menjadi potong-potongan kecil. Selesai. Kita kirim potongan es ke dalam drumnya. Yang tidak rembus, kita selesaikan dengan palu. Jadi kita akan mengisi drum sampai penuh. Kita tarik packing karet ke dalam batunya. Ada pintu besi di atasnya. Dan kita tekan dengan kencang dengan mur. Kita letakkan drum dingin ini didudukan. Pisangnya akan pergi dulu. Lepaskan kulitnya. Kita putar drumnya. Kita olesi pisang di permukaannya. Kemudian tokan krim kental dan olesi dengan lapisan tipis. Kemudian peras sirup anggurnya. Bersama sirup ceri. Dan persik mangga kita. Campur semuanya dengan tangan Anda sampai Anda mendapatkan warna pinknya. Karena drum terus berputar, cairan tidak punya waktu untuk mengalir darinya. Dan di es dalamnya, saya bertahap membekukan segalanya. Kita akan juga memutuskan dan tambahkan rasa semangka ke dalam es ini. Oleh karena itu, kita potong satu irisan semangka. Dan ambil daging semangka pada lapisan kasar yang sudah beku. Dan sekali lagi kita taburi dengan topping alami ini.
Saya memutuskan untuk menambahkan topping coklat juga. Saya pikir ini akan terasa lebih enak. Dan setelah ini, kita rendam buku dan kita ngikis es krimnya yang dihasilkan dalam mangkuk. Mari kita coba. Ini sangat enak dan terlihat seperti es krim goreng Thailand. Street food berikutnya adalah nacho jagung Meksiko. Oleskan chili con carne di atasnya, disusul saus kejunya, dan semacam guacamole. Saya pikir ini sangat enak. Kita perlu mengulanginya. Untuk cabai con carne-nya, kita potong wortel menjadi piring. Lalu potong-potong. Dan potong dadu. Bawang ini kita menjadi 2. Potong dengan cincinnya. Dan potong kubus. Kita tambahi seledri menjadi potong-potongan panjang. Dan hancur halus. Potong bawang putih. Dan juga cabai. 2 panci di atas kompor, kita kirim sayuran ke salah satunya. Dan daging giling keduanya, kita pecahkan agar tidak digoreng dengan satu irisan daging. Tomat dalam jusnya sendiri ditambahkan ke sayuran. Lalu hancurkan mereka dengan spatula. Setelah daging cincangnya sudah ada keraknya, kita tuangkan ke sayuran. Setelah kacang kalengan ini, garam, saus Worcestershire, sedikit coklat hitamnya, dan kita gabungkan semuanya. Chili con carne, guacamole yang berikutnya. Dengan lusung besar ini kita kirim bawang putih, cabai, dan daun ketumbar. Hancurkan saja mereka. Kemudian kita potong alpukat menjadi lingkaran. Buang tulangnya, dan keluarkan daging buahnya dengan 1 sendok makan. Kita taruh dalam lusung ini. Potong jeruk nipis dan peras airnya pada alpukat agar tidak teroksidasi ini dan tetap berwarna hijau indah yang sama. Cincang hajus bawang merah ini. Lalu kita ulek. Lalu kita garami dan dengan alun ini kita tulis seluruh rangkaian produk ini menjadi guacamole. Untuk saus keju, kita tambahkan keju cheddar. Dan letakkan ke wajan kecilnya. Di atas kompor, tuangkan ke dalam krim. Lalu aduk dengan spatula sehingga keju benar-benar larut. Sausnya sudah siap. Kita mengambil sepiring nachosnya, mengirimi beberapa sendok cabai con carne di atasnya. Lalu di sini kita tambahi dan sedikit guacamole. Menurut saya ternyata lebih cantik daripada orang Meksiko. Mari kita coba. Ini sangat lezat. Ketiga topping ini ternyata luar biasa. Dan hal terakhir yang ingin saya masak adalah popcorn rasa semangka di dalam kuali ini. Dalam video tersebut, bubur semangka diduga menukai minyaknya dan berdondong jagung berubah menjadi merah mudah segera dibuka.
Kita akali dengan kualinya. Lempar kayu bakar. Dan nyalakan. Tuangkan minyak. Potong mesin cuci semangkanya yang besar dengan sama seperti kita di video. Lalu letakkan ke minyak panas. Tapi tidak peduli bagaimana kita hancurkan ampasnya, minyaknya tidak menjadi merah muda. Karenanya kita buka biji jagung khusus ini dan tertidur di kualinya. Saya pikir akan mendapatkan semangka. Ini sudah mulai terbakar. Popcornnya ini meledak, tapi tidak merah muda. Kita taruh di mangkuk. Secara umum, video tersebut ternyata palsu, jadi saya akan menunjukkan cara membuatnya dengan benar-benar merah muda. Dengan sendok ini kita keluarkan bubuk semangkanya dan pindahkan ke saringan. Kita peras jusnya. Selesai. Tambahkan gula dan taruh di atas kompor. Semua ini direbus hingga menjadi karamel. Dan pewarna merah muda ini ditambahkan. Campurkan ini. Saat ini karamel sudah siap. Tuang popcorn ke dalam mangkuknya. Lalu tuangkan lebih banyak karamel merah muda panas ini. Ini perlu diaduk cepat hingga menutupi setiap berondong jagung secara merata. Nah, ini semuanya. Anda bisa memandangkannya.